Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kali ini kita akan melaksanakan majelis ilmu, khususnya majelis sama' serta pengijazahan kitab Risalatul Huffaz Bid-Dimaghil Aiman, yaitu sebuah metode dalam pembelajaran tahfidzul Quran menggunakan otak kanan. Maka marilah kita bersama-sama bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita mulai dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mendengarkan ini baik secara langsung maupun secara online, insyaallah saya ijazahkan kitab ini, mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat dan setelah ini dipelajari lebih detail lagi dalam buku panduan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini amal jariah yang mengalir terus walaupun kita semuanya sudah tidak ada di dunia ini. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara, maka ijazah sanad yang saya berikan kepada yang mendengarkan ini, insyaallah silahkan ajarkan yang lainnya, dan saya izinkan untuk meriwayatkannya kepada yang lainnya, sehingga ijazah ini adalah ijazah yang tinggi langsung dari penulis saya Roni Al-Gontori di Ponorogo, mengijazahkan kepada semuanya yang mendengarkan ini. Mari sama-sama kita ucapkan qabiltu. Baik, alhamdulillah, qabiltu. Bismillah. Setelah mendengar, kita baca mulai dari halaman yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti, boleh didengar saja. Bagi yang mendengarkan, disimak karena ini majelis sama. Insyaallah dengan sama ini, mendengar ini sudah sah untuk menerima ijazah ini secara umum. Dan secara khusus nanti ada ijazah khusus yang sampai ke tangan kita semuanya insyaallah. Dan itu sah dari sebuah lembaga resmi dan juga bisa diijazahkan kepada yang lainnya. Sanadnya tertinggi dari saya langsung Roni Al-Gontori. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya dan anak cucu keturunan kita semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Manhaju tahfidzil Qur'ani bid-dimaghil aiman, yaitu metode menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Yaqulu raji rahmatil karimi Roni Al-Gontori bin Dasman Anwar. Jadi penulis buku ini saya dalam kaidah akademik, yaitu menyebut dengan penulis. Berkata seseorang, ini tanda kita mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Bernama Roni Al-Gontori. Al-Gontori itu adalah sebuah laqab panggilan dari masyarakat, sehingga bin Dasman itu adalah nama orang tua daripada Roni Al-Gontori. Anwar itu adalah nama kakek dari Roni Al-Gontori. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana rahmatan. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mab'uutsi birrahmah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Al-Qur'an sebagai rahmat. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus dengan kasih sayang. Fal manhajul awwalu huwal azmu, yakni an tanwiyal hifdha ibtigha'an liwajhillahi wahdah. Langkah yang pertama dalam menghafal Al-Quran itu adalah dengan memiliki azam yang kuat, yaitu keinginan yang ikhlas, ingin mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita lanjutkan. Watsani an taqra'al ayatal qur'aniyata 5 marratin bil waqfi fi kulli qira'atin li istikhdamid dimaghil aiman lil mudzakarah. Dan setelah langkah yang pertama berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kedua mulai membaca ayat yang akan dihafal sebanyak 5 kali. Jadi ini tentu silahkan dibuka di buku panduannya. Bagi yang belum menerima, mohon menunggu, sudah diproses pengirimannya. Dan setiap pengulangan itu hendaklah berhenti sejenak untuk melakukan klarifikasi hafalan dengan otak kanan. Contoh misalkan ketika kita membaca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kita baca terjemahnya, kita lihat awal hurufnya.
Misalkan kalau dzalika berarti huruf dzalika. Kita lanjutkan bacaan kita. Al-waqful awwalu an taqra'at tarjamata qabla al-qira'ati tsaniyah. Thumma al-waqfu tsani an tahtamma awwal al-kalimati fi kulli lafdhin. Jadi pada bayan ini, pada keterangan ini ada pemberhentian tahap awal, yaitu kita membaca terjemah dari ayat yang kita baca. Jadi misalkan kita menghafal juz 30, amma yatasaalun. Kita baca terjemahnya terlebih dahulu. Setelah kita baca terjemahnya, kita baca lagi amma yatasaalun. Nah, kita berhenti lagi untuk mengingat awal hurufnya. Contoh amma huruf ain. Nah, ini dilakukan agar kita mengingat dengan otak kanan. Kita lanjutkan. Al-waqfu as-salisu an turakkizal ihtimama fi awwalil harfi. Thumma al-waqfu ar-rabi'u an tukarriral qira'ata ka'annaka tatakallamu ma'allah. Wa kadzalika aidan fil khamisi an tu'idda maratan ukhra. Jadi pada berhenti tahap ketiga hendaklah fokus memperhatikan awal huruf dari ayat yang kita hafal. Selanjutnya pada pemberhentian tahap yang keempat dari kalimat, pastikan kita menggunakan prinsip fokus, yaitu konsentrasi, sehingga kita khusyuk, kita berbicara dengan Allah. Ini sesuai dengan arahan Rasulullah SAW. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra al-Quran. Kita lanjutkan. Fal manhajus salisu huwa talqin, yakni an tughliqal mushafa bil muraja'ati 5 marratin, yaitu kita membaca dengan menutup mushaf sambil melafazkan ayat yang sudah dibaca sebanyak 5 kali. Wa fi hadhihi al-hal annaka tatadhakkaru ma hafizta qabla itlaqil mushaf. Tentu pada tahap talqin ini kita menyimpan memori hafalan secara utuh. Kita ulangi awal dari ayat 1, kedua sampai 8 ayat untuk kita hafal dalam sehari. Sebelum menutup mushaf tentu kita melihat awal-awal dari tiap huruf. Nah, selamat mempraktekkan, nanti insyaallah akan dipandu dalam buku panduan. Walhamdulillahi ala khitamin, thumma assalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'i tariqihi ila yaumil akhir. Dan penulis memuji Allah Subhanahu wa taala dalam tulisan ini, salawat serta salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan yang mengikuti langkah beliau sampai akhir kelak. Dan pada halaman yang ketiga di situ ada dustur, ada pedoman yang dipakai oleh penulis, yaitu surah Ali Imran ayat 159. Qala Allah Ta'ala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau kita berazam, tentu kita harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ini dalam hadis riwayat Ahmad, kita dianjurkan untuk melanjutkan bacaan kita dalam proses ini, sehingga kita bisa lebih mudah dalam mempraktekkan ilmu ini dan mengajarkannya kepada yang lainnya insyaallah. Selanjutnya, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra al-Qur'an, al-hadis. Jadi ini adalah perintah Rasulullah untuk kita kalau ingin berbicara dengan Allah, hendaklah kita membaca Al-Qur'an. Wa qala aidan zainul Qur'ana bi aswatikum. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an dengan suara yang terbaik. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadul Qur'an, ta'ahadu hadzal Qur'an fa innahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Jadi kita hendaklah mengikat hafalan. Jadi konsep metode otak kanan ini adalah mengikat hafalan, sehingga akal hafalan yang kita baca kita letakkan dalam memori kita tersimpan secara kuat, dan itu akan menjadi long term memory dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat mempraktekkan. Semuanya mengucapkan qabiltu, ya. A'jaztukum hadzal kitab. Semuanya jawab qabiltu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengijazahan kitab ini sah, dan insyaallah ijazahnya bisa dihubungi admin, dan alhamdulillah sudah diproses pengetiknya, dan insyaallah menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.